Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sehera, NIM S1S122023. Pada video kali ini saya akan melakukan load dataset untuk klasifikasi dan regresi. Pertama saya akan melakukan load dataset untuk klasifikasi. Nah, di sini saya telah mempunyai data klasifikasi. Nah, kita masukkan dulu datanya. Nah, untuk data klasifikasi yang saya gunakan di sini itu yaitu dataset klasifikasi UKT untuk mahasiswa. Nah, adapun dataset ini bertujuan untuk membantu instansi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, dalam menentukan apakah seorang mahasiswa layak mendapatkan keringanan uang kuliah tunggal atau UKT berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarganya. Nah, proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan finansial diberikan secara adil dan tepat sasaran kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Nah, untuk tujuan akhir dari dataset ini adalah klasifikasi mahasiswa ke dalam dua kategori, yaitu kategori 0 tidak layak mendapatkan keringanan UKT, atau mahasiswa yang dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak perlu diberikan bantuan. Nah, yang kedua itu 1 layak mendapatkan keringanan UKT, mahasiswa yang dianggap kurang mampu dan berhak mendapatkan keringanan atau subsidi UKT. Nah, di sini pertama saya akan melakukan load dataset untuk klasifikasi. Nah, pertama itu kita import pandas ini adalah perintah untuk mengimpor pustaka pandas dan memberinya alias PD. Pustaka pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Nah, setelah itu kita import NumPy. Nah, ini adalah perintah untuk mengimpor pustaka NumPy dan memberinya alias NP. Nah, di sini NumPy adalah pustaka untuk komputasi numerik yang digunakan untuk bekerja dengan array multimedia, multidimensi, dan berbagai fungsi matematika. Nah, kemudian kita akan baca datasetnya, yaitu ketikkan data pd create .csv, kemudian dalam kurung. Nah, di sini kita masukkan jalur dari data yang ingin kita analisis. Nah, kita pastikan di sini. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk membaca file CSV yang terletak di direktori konten dengan nama file klasifikasi mahasiswa.csv. Kemudian fungsi read CSV dari pandas akan mengimpor data dari file CSV ke dalam bentuk data frame yang merupakan struktur data utama dalam pandas.
kemudian data, sini kita jalankan. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan load dataset. Nah, selanjutnya itu kita akan menampilkan jumlah data dari dataset klasifikasi mahasiswa. Nah, kita ketikkan perintah print jumlah data titik 2. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris atau data yang ada dalam variabel data. Nah, len data berfungsi untuk digunakan untuk menghitung jumlah elemen. Dalam hal ini adalah jumlah baris, kemudian jumlah data ini adalah string yang berfungsi untuk berfungsi sebagai template bagian di dalam string, adalah tempat untuk menyisipkan nilai yang akan dihitung atau dihasilkan. Kemudian format len data, fungsi format digunakan untuk menggantikan ini di dalam string dengan nilai yang diberikan sebagai argumen, yaitu hasil dari len. Kita coba print dan nah, maka di sini dapat dilihat itu jumlah data dari ini data klasifikasi mahasiswa itu sebanyak 100 data. 100 data mahasiswa. Kemudian kita akan menampilkan jumlah atribut. Nah, kita ketikkan perintah jumlah atribut sama dengan data titik set 1 kurang 1. Kemudian kita print dalam kurung jumlah atribut. Nah, ini untuk menghitung jumlah atribut atau kolom dari data frame. Ini kita coba jalankan. Sorry, ada yang salah. Jumlah atribut
Kita coba jalankan dan print. Nah, di sini bisa dilihat jumlah atribut dari data klasifikasi mahasiswa ini itu ada 5 atribut. Nah, kemudian kita akan menampilkan atribut-atribut yang berjumlah 5 tadi. Kita akan menampilkan atribut-atribut apa saja yang ada di klasifikasi pada data klasifikasi mahasiswa ini. Nah, untuk itu kita ketikkan perintah print atribut data 2 /n titik format dalam kurung data titik kolom titik 2 - 1. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini adalah atribut-atribut yang ada di data klasifikasi mahasiswa, yaitu berjumlah 5. Dimana itu ada atributnya, ada tempat tinggal, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan kendaraan. Nah, selanjutnya setelah kita menampilkan nama atribut atau atribut-atribut apa saja yang ada di dalam klasifikasi data klasifikasi mahasiswa, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah data di setiap kelas pada data klasifikasi mahasiswa. Nah, kita ketikkan perintah kelas count sama dengan data nah di sini data kelayakan keringanan UKT, kita masukkan data target untuk kita masukkan variabel kelayakan keringanan UKT untuk targetnya, variabel targetnya. Kemudian titik value count kemudian kita print jumlah data untuk setiap kelas /n kelas count. Nah, seperti ini kita akan menghitung dan menampilkan jumlah data untuk setiap kelas yang ada dalam kolom kelayakan keringanan UKT. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Nah, maka jumlah data untuk setiap kelas kelayakan keringanan UKT itu untuk kelas 0 yaitu 64, kemudian kelas 0 yaitu 35. Nah, di sini pada data ini memiliki dua kelas, yaitu kelas 0, kelas 1 dan kelas 0.
di mana masing-masing kelas itu memiliki data. Untuk kelas 1 64 data dan untuk kelas 0 itu ada 35 data. Nah, itu untuk penjelasan dari lot data klasifikasi dengan data klasifikasi mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan lot dataset untuk regresi. Nah, di sini untuk plot dataset regresi saya mengambil data Boston dari Google. Nah, untuk ini untuk dataset Boston Housing ini digunakan untuk memprediksi harga median rumah di berbagai lingkungan berdasarkan beberapa variabel sosial, ekonomi, dan fisik. Nah, tujuannya adalah untuk membangun model regresi yang dapat memperkirakan nilai properti berdasarkan karakteristik lingkungan seperti tingkat kejahatan, jumlah kamar, jarak ke pusat kota, dan lain-lain. Untuk output yang dihasilkan dari dataset ini itu berupa prediksi harga median rumah dalam satuan ribuan dolar. Jadi model akan memberikan estimasi harga rumah berdasarkan faktor-faktor yang tersedia di dataset seperti tingkat kejahatan, jumlah kamar, jarak ke pusat kota, dan lainnya. Nah, langsung saja kita lakukan download. Jadi untuk kodenya itu sendiri sama seperti tadi, jadi kita copy saja codingan yang kita lakukan untuk klasifikasi. Nah, di sini kita tinggal ganti jalur saja dengan jalur atau path dari Boston Housing HSV. Nah, seperti ini data dari Boston Housing. Nah, kemudian itu selanjutnya kita juga akan menampilkan jumlah data dari data Boston Housing ini. Kita bisa saja kemudian kita jalankan. Nah, untuk jumlah data Boston Housing itu ada 506 data. Kemudian setelah kita menampilkan jumlah datanya, kita akan menampilkan jumlah atribut dari data tersebut. Untuk jumlah atributnya itu sama juga seperti yang tadi sebenarnya. Itu jumlah atribut sama dengan data titik set tanggal 1 kurang 1 kemudian print
jumlah atribut, titik 2, jumlah atribut. Kita lihat kita jalankan. Nah, untuk jumlah atribut dari data Boston Housing ini tuh ada 13 atribut. Nah, kemudian kita akan menampilkan apa-apa saja atribut dari data Boston Housing tersebut. Nah, kita ketikkan perintah print atribut data titik 2/n. Format dalam kurung data titik -1. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulankan. Nah, ini jadi atribut dari data Boston Housing itu ada CRIM, kemudian ZN, Indus, CHAS, NOX, RM, HDIS, Red Text, Patrotio, EB, kemudian Lestat. Nah, berjumlah 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, berjumlah 13 atribut. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.